Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dipertemukan kembali dalam kegiatan belajar secara daring. Semoga kegiatan kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Dan mohon maaf juga tadi agak terlambat karena ada kesalahan teknis. Dan tak lupa pula Bapak ingatkan kembali, mohon untuk kita sama-sama mengikuti aturan dengan menggunakan protokol kesehatan. Sebelum pelajaran dimulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pelajaran kita hari ini, kita akan membahas masalah kurban dan akikah. Ini kita jadikan sebagai 2 kali pertemuan. Jadi hari ini pertemuan pertama kita akan membahas tentang kurban. Di mana sebelumnya kita sudah membahas tentang masalah penyembelihan hewan. Kita bisa mengingat kembali tentang pengertian menyembelih, yaitu memotong hewan pada bagian leher hewan hingga putus saluran makanan dan saluran pernapasan. Tujuannya tidak lain adalah agar hewan tersebut halal dimakan. Kemudian kita juga sudah mengetahui rukun penyembelihan hewan, yaitu ada 3. Ada orang yang menyembelih, ada hewan yang disembelih, dan ada alat yang digunakan untuk menyembelih. Sedangkan syarat-syarat orang yang menyembelih, yang pertama beragama Islam, yang kedua sebelum menyembelih hewan hendaklah menyebut nama Allah atau membaca basmalah. Sedangkan syarat-syarat hewan yang disembelih, syaratnya yang pertama adalah hewannya halal dimakan, dan yang kedua hewannya masih dalam keadaan hidup. Dan yang terakhir syarat alatnya, yaitu alatnya harus tajam dan tidak tumpul. Nah, itu materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, pada pertemuan hari ini kita lanjut, yaitu materi tentang kurban. Adapun tujuan kegiatan kita mempelajari masalah kurban. Yang pertama, kita bisa menjelaskan tata cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian kita bisa mempraktekkan cara pelaksanaan kurban dan akikah dengan benar. Kemudian yang ketiga, kita bisa menjelaskan hikmah kurban dan akikah dengan baik. Pengertian kurban. Kurban adalah menyembelih hewan dengan niat beribadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan waktu tertentu. Kurban berasal dari kata qoriba yaqrabu kurbanan wa wirbanan, yang berarti dekat. Dan maknanya memiliki tujuan, yaitu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah Allah, seperti dalam kisah atau cerita Nabi Ibrahim, demi patuh menjalankan perintah Allah, rela mengorbankan anaknya Nabi Ismail, namun kemudian tubuh Nabi Ibrahim diganti dengan seekor domba oleh Allah Subhanahu wa taala. Jenis dan hukum kurban.
Jenis hewan ternak yang bisa dijadikan sebagai hewan kurban antara lain sapi, kerbau, unta, domba, dan kambing. Sedangkan umurnya hewan tersebut, yaitu untuk kambing atau domba, ketentuannya maksudnya ya, ketentuan hewannya untuk kambing atau domba diperuntukkan untuk 1 orang, sedangkan sapi dan kerbau diperuntukkan bagi 7 orang. Nah, jadi kalau kalian misalnya kurban kambing, ini hanya berlaku untuk 1 orang. Tapi kalau kita kurban sapi, itu kita bisa gabungan sebanyak maksimal 7 orang. Sedangkan hukumnya, hukum penyembelihan kurban atau hukum melaksanakan kurban adalah sunnah muakkad atau sangat dianjurkan bagi yang mampu. Adapun dasar perintah kurban sebagaimana telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3 yang berbunyi Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Yang artinya, sungguh kami telah memberimu Muhammad nikmat yang banyak, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Sungguh orang-orang yang membencimu dialah yang terputus dari rahmat Allah. Nah, ini jadi dari sini ya kita sudah jelas melihat dasarnya bahwa kurban itu sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam Al-Qur'an surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Kemudian di dalam sebuah hadis juga dijelaskan, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad yang berbunyi An Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man wajada sa'atam falam yudahhi fala yaqrabanna musallana. Yang artinya barang siapa mempunyai kemampuan untuk berkurban, namun tidak mau berkurban, maka janganlah mendekati tempat sholat kami. Nah, jadi dari Al-Quran dan hadis ini sudah sangat jelas bahwa bagi kita umat Islam yang memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban, maka hendaklah kita berkurban. Minimal 1 kali dalam seumur hidup. Nah, tapi kalau kita misalnya memiliki kemampuan untuk melaksanakan kurban setiap tahun, itu juga lebih baik kita bisa berbagi, membantu orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang sangat membutuhkan. Nah, jadi kurban bukan hanya dilakukan hanya sekali dalam seumur hidup. Itu bagi kita ya minimal tadi sekali dalam seumur hidup. Tapi kalau kita misalnya mampu untuk melaksanakan kurban setiap tahun, itu lebih baik. Adapun syarat-syarat hewan kurban, yang pertama, hewan tersebut diniatkan untuk kurban. Jadi memang sudah betul-betul diniatkan. Ya. Jadi sebelum pelaksanaan penyembelihan, kita sudah niatkan bahwa hewan yang akan kita sembelih ini adalah hewan kurban. Jadi bukan dilakukan dengan tidak sengaja, artinya secara tiba-tiba. Jadi memang sudah diniatkan atau direncanakan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, hewan kurban harus sehat, tidak boleh cacat. Nah, jadi hewan yang akan dijadikan sebagai hewan kurban itu adalah hewan yang sehat dan tidak cacat. Cacat dalam artian jangan sampai hewan yang kita jadikan sebagai hewan kurban itu misalnya tanduknya hilang sebelah atau patah sebelah, atau misalnya kakinya pincang. Nah,
itu cacat. Atau misalnya telinganya hilang sebelah atau sobek. Atau misalnya hewannya sangat kurus, sakit. Nah, ini maka tidak memenuhi syarat. Jadi syaratnya hewan yang kita jadikan sebagai hewan kurban itu harus sehat dan tidak boleh cacat. Kemudian yang ketiga, untuk kambing atau domba sudah berusia 1 tahun atau sudah berganti gigi. Kemudian yang keempat, untuk kambing biasa itu minimal berusia 2 tahun atau lebih. Ya, minimal 2 tahun. Lebih, itu lebih baik. Ya. Kemudian yang kelima, untuk unta berumur minimal 5 tahun. Sedangkan untuk sapi dan kerbau minimal berumur 2 tahun. Yang ketujuh, waktu penyembelihannya yaitu pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai hari akhir hari tasyrik yaitu tanggal 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Tapi perlu kalian ketahui bahwa waktu penyembelihan hewan kurban pada tanggal 10 Zulhijjah maka dilakukan setelah sholat Idul Adha. Jadi jangan sampai nanti menyembelih hewan kurban sebelum sholat. Sholat Idul Adha belum dimulai. Nah, kita sudah menyembelih hewan kurban. Maka itu namanya bukan menyembelih hewan kurban tapi penyembelihan hewan biasa. Jadi waktu penyembelihan hewan kurban itu dimulai setelah sholat Idul Adha. Dan 3 hari hari tasyrik. Yaitu tanggal 11, 12, dan 13. Dengan demikian waktu penyembelihan hewan kurban itu selama 4 hari. Yaitu yang pertama pada saat hari rayanya, hari Idul Adha. Kemudian ditambah dengan 3 hari hari tasyrik. Yaitu paling lambat tanggal 13 Zulhijjah sebelum matahari terbenam atau batas waktunya adalah sholat maghrib. Jadi kalau sudah sholat maghrib tanggal 13 Zulhijjah, waktu penyembelihan hewan kurban itu sudah habis. Nah, kalau kita menyembelihnya malam hari, ya setelah tanggal 13 malam harinya, maka itu juga dianggap penyembelihan biasa. Kemudian untuk distribusi hewan kurban atau pembagian hewan kurban, sebelum kita jelaskan bagaimana cara pembagiannya, perlu kita ketahui dulu bahwa orang yang berkurban itu terbagi ada 2 macam. Ada yang disebut dengan berkurban karena nazar, dan yang kedua ada berkurban yaitu yang sebagaimana hukumnya sunnah. Orang yang berkurban nazar tidak boleh mengambil atau makan sedikit pun daging kurbannya. Nah, jadi kalau misalnya melaksanakan kurban karena nazar, nah itu hukumnya bukan lagi sunnah, tetapi wajib. Misalnya ya, yang disebut nazar itu ya, nazar itu adalah suatu keinginan atau cita-cita yang mana apabila cita-citanya tercapai, maka dia harus melaksanakan janjinya. Artinya berjanji untuk kurban. Misalnya nanti kalau saya dapat uang bulan depan, ya, saya akan bernazar menyembelih hewan kurban. Nah, maka apabila ternyata kita tercapai apa yang kita inginkan, maka itu wajib dilaksanakan. Jadi kalau kurban nazar itu hukumnya bukan lagi sunnah, tapi wajib. Nah, apabila pelaksanaan hewan kurban nazar, maka di sini kita dilarang atau tidak boleh mengambil atau memakan sedikit pun daging kurbannya. Sedangkan orang yang berkurban sunnah, ya, artinya tidak nazar, ya artinya memang sebagaimana kita lakukan biasa, ya tidak berjanji. Artinya kalau ada uang kita kurban, ya kalau tidak ya tidak. Nih, ya kurban sunnah. Justru dianjurkan memakan sebagian dari daging kurbannya. Orang yang berkurban sunnah berhak memakan maksimal 1/3 dari daging kurbannya. Tetapi
ibadah kurban yang utama adalah menyedekahkan semuanya kecuali memakan sedikit daging itu untuk mendapatkan berkah ibadah kurban. Nah, jadi kurban yang sesungguhnya ya untuk mendapatkan ridha, mendekatkan diri kepada Allah, kita boleh memakan tapi hanya sedikit atau sekedarnya ya, agar kita mendapat berkah dari ibadah kurban tersebut. Cara pembagian dagingnya, untuk daging kurban yaitu dibagikan dalam keadaan mentah. Nah, jadi jangan nanti apabila kita melaksanakan penyembelihan kurban, itu dagingnya dimasak dulu baru dibagi. Nah, ini tidak boleh. Kalau kita masak dulu baru dibagikan, nah ini cara pembagian akikah. Nah, insya Allah ini nanti akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya atau pertemuan berikutnya. Nah, jadi kalau untuk daging kurban itu harus dibagikan dalam keadaan mentah. Artinya setelah hewan itu kita sembelih, kita bersihkan, ya, kita bagi-bagi, ya, maka dalam keadaan mentah tersebut harus dibagikan. Jadi jangan dimasak dan dibagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan atau masyarakat sekitar. Nah, jadi ini tata cara pembagian hewan kurban. Kemudian yang terakhir adalah hikmah kurban. Adapun hikmah yang bisa kita ambil, yang kita dapatkan pada pelaksanaan penyembelihan kurban. Yang pertama, melatih seseorang agar memiliki jiwa berkurban, karena sesungguhnya nikmat yang kita miliki itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, melatih seseorang agar pandai bersyukur. Jadi kalau kita memiliki kelebihan, maka hendaklah kita berbagi, yaitu dengan melaksanakan penyembelihan hewan kurban pada hari raya Idul Adha. Yang ketiga, yaitu mendidik jiwa agar tidak kikir, sekaligus peduli kepada orang lain. Jadi membiasakan kita untuk berbagi, ya, berbagi kepada tetangga, keluarga, atau masyarakat di sekitar kita. Yang keempat, hikmah daripada pelaksanaan penyembelihan kurban, yaitu memberikan kenikmatan kepada orang yang tidak mampu. Nah, makanya daging hewan kurban itu kita utamakan memberi kepada orang yang tidak mampu. Kalau orang tidak mampu sudah kita beri, ya sudah kebagian dagingnya, kita juga boleh membagikan kepada masyarakat sekitar atau tetangga yang membutuhkan. Jadi tidak mesti hanya orang-orang fakir miskin, kita juga bisa membagikan kepada orang yang mampu, dengan syarat yang fakir miskin juga harus kita utamakan. Kemudian yang kelima, untuk menumbuhkan kasih sayang sesama umat manusia. Jadi sebagai bukti, sebagai rasa kasih sayang kita terhadap sesama manusia, sesama umat manusia. Yang keenam, meningkatkan gizi masyarakat. Dan yang terakhir, menambah ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian untuk materi kita hari ini. Ya, insya Allah nanti untuk minggu depan kita akan lanjut tentang akikah. Nah, masih ada waktu kurang lebih 4 menit. Kalau ada yang bertanya ya dipersilakan. Ya, kalau tidak ada ya Bapak akhiri saja. Nanti bisa kalau ada masalah boleh nanti di chat ya lewat WA grup kelas kita ya. Silakan nanti di chat Bapak, sama-sama kita pecahkan permasalahannya. Demikian untuk pelajaran kita hari ini. Lebih kurangnya mohon maaf dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan jangan lupa di masa pandemi ini kita ikuti aturan pemerintah, ikuti protokol kesehatan. Jangan keluar rumah kalau tidak penting dan tetap
belajar. Ya, jadi belajar tidak mengenal tempat dimanapun kita berada. Tidak mesti harus di sekolah, di rumah pun kita belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.